kemudian kita beli. Kemudian dimudahkan lagi. Jadi rumah tangga ini tidak usah membawa sampahnya misalnya kepada KSM, kemudian ditimbang, kemudian dirupiahkan. Kami sudah menggunakan aplikasi. Jadi untuk sampah organiknya ini aplikasinya adalah Salinmas atau sampah online Banyumas. Kemudian untuk rongsokannya ini kita menggunakan aplikasi Ceknyong. Jadi maksudnya Jadi aplikasi ini kalau kita pengen diangkut sampahnya gitu Bu, Pak ya, bisa masukin betul, aplikasi gitu ya. Oh, oke, oke. bisa masuk di aplikasi, tinggal menyampaikan kepada admin, nanti admin akan menyambungkan dengan KSM terdekat, dan oleh KSM ya, terdekat ini akan memproses. Jadi mulai dari mengambil, menimbang, kemudian merupiahkan. Jadi sebetulnya ini seperti hampir seperti bank, cuma yang di store ini sampah. Kemudian dari Kayak bank sampah eh, gitu ya Pak Giri ya. hampir seperti Nah, bank bank sampah, sampah online Bu. Iya. bank sampah online, betul. Ya. Cuman pertanyaannya Ya, begini Pak Giri, seberapa berhasil upayanya pemerintah kabupaten nih terkait upaya pemilahan di hulu ini? Karena saya sama Bu Endang yakin betul itu adalah pekerjaan terberat yang dihadapin Iya, oleh pemerintah betul. kabupaten gitu. jadi kalau melihat populasi akun di kedua aplikasi ini cenderung stagnan bahkan menurun, Pak. Iya, iya itu tadi. Gitu. Ini tugas berat kami, Ibu. Jadi kalau tahun-tahun dulu kita misalnya tahun 2019, 20 sampai 23 kita canangkan sebagai tahun infrastruktur persampahan. Untuk 24 ke depan ini kita canangkan sebagai tahun pemberdayaan pengelolaan persampahan. Jadi kita seperti mengulang, Bu. Daripada tidak bisa berkelanjutan, kita kemudian tidak respon terhadap permasalahan. Jadi kami eh, kuatkan di tahun ini pemberdayaan lagi. Kita mulai turun lagi ke masyarakat, kita turun lagi untuk edukasi, ini supaya berkelanjutannya tetap bisa berjalan. Kemudian terkait dengan penganggaran, dari tahun 2020, kemudian 2021, 2022 sampai 2023, memang ini penganggaran untuk sektor persampahan ini sangat tinggi, rata-rata di atas 60 miliar, baik dari APBD, sumbernya ini dari APBD maupun APBN. Kemudian di tahun 2024 ini memang ada penurunan yang signifikan, tetapi ini mungkin hampir di seluruh Indonesia, dan seluruh OPD di Kabupaten Banyumas juga turun anggarannya, ini menjadi menurun jauh menjadi 5 miliar. Ini juga menjadi test case bagi kami. Apakah model yang kami jalankan sekarang ini bisa berjalan dengan anggaran yang sangat minim? Ini bukan maksud dari pemimpin daerah kemudian memotong anggaran begitu drastis. Ini tidak, tetapi karena memang eh, sebagian besar sekarang ini terserap untuk eh, perhelatan politik gitu. Jadi dengan yang biasanya puluhan miliar sekarang hanya 5 miliar untuk semester awal, ini ternyata masih bisa dijalankan. Artinya KSM-KSM ini ternyata sebagai operator mereka juga tetap menjalankan fungsinya. Kemudian kami melalui UPT, baik itu UPKP maupun TPST PLE, ini juga tetap bisa menjalankan. Karena berdasarkan empirik hitung-hitungan biaya operasional untuk UPKP maupun TPST atau TPA sebelum dan sesudah model yang kami jalankan sekarang, kalau dulu paling tidak kita mempunyai 6 UPKP. Itu angkanya di atas eh, biaya operasionalnya angkanya itu di atas 10 miliar, Bu. Bahkan mendekati 15 miliar untuk 6 UPKP. Kemudian untuk TPST, untuk TPA sendiri per tahun dulu angkanya eh, sampai 10 miliar lebih. Sekarang kita bisa pangkas separuhnya. Artinya kalau dulu sampai 20 miliar untuk biaya operasional, sekarang baik untuk UPKP maupun TPST ini hanya 5 miliar rata-rata ini. Sudah 2 tahun ini, Bu. Artinya memang banyak efisiensi untuk pengelolaan model TPA atau TPST yang sudah kami lakukan sekarang.